Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan siang rohani kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2020. Saya menyampaikan tausiah saya dengan tema besarnya memahami perjalanan hidup dan mati. Tapi pada kali ini kita akan fokus pada uraian mengenai berkumpul di padang mahsyar. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di padang mahsyar ini, semua manusia dikumpulkan untuk menyaksikan pengadilan Allah terhadap diri mereka. Setiap orang akan diadili oleh Allah. Setiap orang akan dihisap oleh Allah tentang amal perbuatan yang mereka lakukan sewaktu mereka berada di dunia ini. Semua manusia sejak Nabi Adam alaihi salam hingga manusia yang terakhir dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan di suatu padang yang namanya mahsyar. Surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, ayat 26 menggambarkannya sebagai berikut. Kulillahi yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kamu. Kemudian Allah mematikan kamu. Setelah itu Allah mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya dan tidak menyadarinya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai keadaan akan dialami dan disaksikan oleh manusia di padang mahsyar ini. Termasuk suasana yang mereka alami ketika matahari berada sangat dekat dari kepala mereka. Sehingga manusia merasakan panas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa sangat panas hingga banjirnya berkeringat, sehingga keringatnya bagaikan banjir. Ada pula mereka yang tidak merasa panas sedikit pun. Bahkan ada yang digambarkan oleh Allah Rasulullah dalam hadisnya, ada orang yang tenggelam
dengan keringatnya di padang mahsyar itu. Ini semua tergantung dari amalnya di dunia ini. Di padang mahsyar ini pula akan kelihatan nasib yang akan diterima setiap orang sebagai rencana balasannya. Ada yang menerima buku laporan amalnya dengan tangan kiri, dan ada pula yang menerima dengan tangan kanannya. Ada pula yang menerima bukunya itu dengan muka yang berseri-seri. Ada pula yang menerima dengan muka yang muram. Mengapa berseri-seri? Mengapa muram? Itu tergambar dari amal yang mereka lakukan. Kalau selama hidupnya di dunia ini mereka lakukan amal soleh, mukanya, wajahnya berseri-seri. Kalau di dunia ini dia melakukan amal jahat, maksiat kepada Allah, maka mukanya muram. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di padang mahsyar ini pula lah setiap orang akan menyaksikan segala amal dan hasil-hasilnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa pada saat ini akan dihisab dan diaudit semua amal yang telah dilakukan oleh manusia. Setiap manusia akan melihat amalnya itu pada saat dihisab dan diaudit. Amal yang pertama yang dihisab di padang mahsyar nanti adalah amal salat. Kata Rasul, kalau salatnya dipandang baik, maka amal yang lain pun dipandang baik. Tidak heranlah memang salat itu menjadi ibadah yang paling utama, kata Nabi. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah fondasi agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang telah mendirikan salat, maka dia telah menegakkan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia sudah meruntuhkan agamanya. Setelah berada di padang mahsyar untuk menerima hisab amal itu, semua manusia diarahkan untuk berjalan menuju tempat tujuan terakhir kehidupan manusia di akhirat nanti. Apakah akan ke neraka ataukah akan ke surga? Sebelum mereka sampai ke sana, mereka akan singgah di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum. Semua orang berebutan untuk dapat meminum air dari telaga itu. Mengapa berebutan? Karena jika air telaga itu diminum, kata Rasulullah, tidak akan pernah lagi merasa haus sesudahnya. Tetapi sayang, mereka yang bertakwa saja yang mendapatkan giliran untuk mendapatkan air itu. Sedangkan mereka yang kafir tidak diperkenankan minum, walaupun mereka berebutan di situ. Lalu mereka menuju titian sirat al-mustaqim, jalan menuju ke arah surga atau menuju ke arah neraka. Di bawah titian sirat itu ada neraka. Jadi surga berada di seberang titian dan neraka berada di bawah titian. Bermacam-macam keadaan manusia melewati jalan itu. Ada yang sangat cepat, bagaikan kilat. Ada yang lambat, bagaikan jalannya siput. Ada juga yang merayap, bagaikan jalannya ular. Macam-macam. Bahkan di antara mereka ada yang suka mengambil jalan di tengah-tengah.
seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Sementara orang-orang kafir enggan jalan di tengah, tetapi mereka mengambil jalan di tepi jembatan itu. Karena itulah mereka gampang jatuh dan terjerumus ke dalam neraka yang ada di bawah titian itu. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, suasana ini sangat mengerikan. Di padang mahsyar sudah mulai mengerikan. Kemudian jalan di atas, kemudian berebutan minuman juga mengerikan. Kemudian jalan di titian juga sangat mengerikan. Yang senang itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal amal soleh. Karena itulah maka di dunia ini kesempatan kita untuk beramal. Sebelum kita meninggal dunia ada kesempatan kita beramal. Jangan menunggu pada saat datangnya sakratul maut. Kita sudah tidak punya waktu lagi untuk beramal. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, demikianlah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita, memberikan peringatan kepada kita bahwa amal sangat menentukan kita di akhirat. Ketika kita beramal soleh, kita akan mendapatkan kemaslahatan di alam sana. Ketika kita beramal salah, maka kita akan mendapatkan keburukan di alam sana. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.